Habatus Renungan Harian Anak. Shalom, selamat pagi, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk hari ini kami belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Kita akan belajar di 2 Samuel 24 ayat 1-17. Kisah ini menceritakan tentang Daud yang menghitung jumlah orang Israel. Ayo yang sudah sekolah, apa namanya menghitung jumlah warga yang dilakukan oleh pemerintah? Namanya apa? Oh ya, benar, sensus penduduk. Hal ini sebenarnya biasa dilakukan oleh pemerintah, raja. Tetapi yang dilakukan Daud ini agak berbeda. Ada niat-niat yang tidak baik di hadapan Tuhan sehingga membuat Tuhan marah kepada orang Israel, terutama kepada Daud. Orang Israel ini sebenarnya banyak, mereka ada di wilayah-wilayah yang berbeda. Membutuhkan waktu 9 bulan 20 hari bagi Yoab dan para panglimanya untuk menghitung jumlah orang Israel. Mengapa Daud ingin menghitungnya ya? Kira-kira dia hanya ingin tahu orang Israel ada berapa atau punya maksud yang lain? Ayo adik-adik, tahu nggak maksudnya apa? Ternyata Daud ini bermaksud untuk menghitung jumlah kekuatan militernya. Dia ingin tahu orang Israel yang kuat untuk berperang itu berapa jumlahnya. Ini yang Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena Daud mulai sombong. Karena Daud mulai mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa mau mengandalkan Tuhan. Ini yang Tuhan tidak suka. Akhirnya jumlahnya adalah, Ibu Yohana baca ya, orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Wah, banyak ya. Setelah Daud tahu apa yang dia lakukan, dia langsung deg-degan. Dia langsung merasa salah. Dia akhirnya menyadari kesalahannya. Tetapi itu sudah terlambat. Tuhan sudah marah. Tuhan sudah merasa bahwa Daud mulai melupakan Tuhan. Akhirnya Tuhan menyuruh seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan untuk berbicara kepada dia. Ibu Yohana akan membacakan ayat 13. Gad ini adalah pelihat. Pelihat itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Bisa dikatakan seorang hamba Tuhan. Gad ini akhirnya berbicara kepada Daud mewakili Tuhan. Ayat 13, kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata padanya, akan datang menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya di hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah, timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Jadi Tuhan memberikan 3 pilihan kepada Daud. Yang pertama, negaranya akan mengalami 3 tahun kelaparan, atau Daud mengalami 3 bulan untuk melarikan diri dari musuhnya, atau 3 hari penyakit sampar akan menimpa orang Israel. Sudah gak asing dengan penyakit sampar ya? Waktu ingat gak 10 tulah itu ada salah satunya sampar. Itu penyakit kulit yang mematikan. Dan bukan hanya bisa menimpa manusia saja, hewan juga bisa. Akhirnya dengan berat hati Daud menjawab. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, jangan, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh di tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke tangan manusia. Akhirnya Daud memilih 3 hari orang Israel menerima hukuman penyakit sampar, dan yang meninggal itu sangat banyak. Pada waktu itu malaikat Tuhan ada di dekat tempat penggirikan taruh daun Yebus, dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika melihatnya, malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat
kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. 70.000 orang yang meninggal saat itu, sehingga Daud sangat merasa bersalah dan dia berdoa, Tuhan, mereka tidak bersalah, aku yang bersalah, tolong hukum aku saja dan keluargaku. Daud menerima hukuman yang sangat menyakitkan. Bukan dia yang menerima saja, tetapi orang-orang lain yang tidak merasa bersalah pun menerimanya. Adik-adik, terkadang kesombongan itu memang memuaskan hati, memang memuaskan jiwa yang sombong, menyenangkan jiwa orang yang menyatakan satu kesombongan. Tetapi kesombongan yang diucapkan, yang ditunjukkan itu ternyata membawa malapetaka bagi orang lain. Adik-adik, bullying itu mulainya dari sombong. Sombong karena apa? Merasa cantik, merasa kaya, merasa pintar, merasa mampu, sehingga orang lain direndahkan. Bullying itu sumbernya dari kesombongan. Saat orang itu membuli orang lain, orang yang dibuli ini merasa kesusahan, terhimpit, terhina, dan banyak kasus anak-anak yang dibuli itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena dia tidak mau lagi bersekolah, dia mulai menutup diri, dia takut bercerita kepada orang lain. Itu sumbernya dari kesombongan. Kita belajar dari Daud. Banyak sekali orang-orang yang sombong, banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya kuat sehingga meremehkan orang lain. Ini yang tidak boleh. Adik-adik semua, kita belajar dari Daud. Daud mulai sombong dan dia tidak mau mengandalkan Tuhan, dan Tuhan menghukumnya luar biasa. Mungkin saat ini adik-adik punya koleksi mainan. Mainannya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, disusun rapi dan mulai di-vlog, mulai ditunjukkan kepada orang lain. Ini namanya kesombongan. Karena bagi anak-anak yang tidak punya mainan, hal tersebut sangat menyakitkan. Adik-adik, kita belajar ya, apa yang kita punya itu milik Tuhan, sehingga tidak boleh dipamerkan dan disombongkan hanya untuk kita supaya dipuji atau dipuja-puja orang. Kita tidak boleh. Kita belajar dari Daud. Kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tidak boleh sombong, tidak boleh menunjukkan bahwa diri kita mampu tanpa Tuhan, karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mengerti? Paham adik-adik semua? Kita tutup Alkitabnya dan jangan lupa nanti baca lagi ya, karena kisah ini sebenarnya banyak sekali pesan moralnya, tetapi Ibu Yohana hanya mengambil satu, yaitu tentang kesombongan Daud. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Berkati kami supaya kami bisa mengerti, sehingga kami tidak sombong, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, supaya kami terlihat dan dipuji. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.